Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Gunawan MH, Widya Iswara, BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil agenda 1 sikap perilaku bela negara. Ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas workshop fasilitator pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Latsar CPNS, kita harus ingat ada regulasi yang mendasarinya, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada PP Nomor 11 Tahun 2017, kemudian juga yang lebih teknis yang paling penting adalah keputusan Kepala LAN 13 dan keputusan Kepala LAN nomor 14 tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, di keputusan Kepala LAN tersebut, metode penyelenggaraan Latsar CPNS ada 3 macam. Yang pertama adalah pelatihan klasikal, kemudian yang kedua blended learning, yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan metode penyelenggaraan yang berbasis distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Nah, kalau kita bicara distance learning, Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan mengandalkan 3 komponen utama dalam metode ini. Yang pertama adalah MOOC, ini digunakan oleh peserta untuk belajar mandiri. Kemudian yang kedua adalah ada sinkronus, di mana pengampu dengan peserta bertemu. Kemudian yang ketiga asinkronus, di mana peserta secara mandiri melakukan tugas-tugas atau belajar secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, kurikulum dan penyesuaian mata penelitian sesuai dengan keputusan Kepala LAN nomor 14 itu ada beberapa perubahan, tetapi prinsipnya agenda 1 yang akan saya sampaikan strategi pembelajarannya tidak ada perubahan. Jadi selanjutnya di agenda 1 yang biasa disebut sikap perilaku bela negara, tujuan pembelajarannya secara inti adalah bahwa membawa peserta untuk bisa memiliki kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya kan. Kemudian juga ini digunakan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat, dan pembelajaran ini akan menitik beratkan pada praktik. Jadi penting sekali praktik ini, karena sebagai amanat pembelajaran, seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terpadu untuk bisa memberikan penekanan pada kemampuan praktik. Sedangkan indikator belajarnya diharapkan para peserta nanti akan mampu menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, para peserta mampu menjelaskan analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, peserta mampu melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan target capaian pembelajaran agenda 1 bukan hanya sekedar peserta nanti tahu, tetapi peserta juga mau serta mampu mengimplementasikan aksi yang sudah dipelajari. Ya. Dan ini dikemas dengan tambahan bahan pembelajaran dan juga melalui peran pengampu materi, maka target ini secara utuh diharapkan bisa tercapai, sehingga peserta nanti mampu mengimplementasikan apa-apa yang sudah dipelajari dalam agenda 1 ini. Bapak Ibu sekalian, secara rinci materi pelatihan agenda 1 nanti akan disampaikan dalam waktu 5 hari.
Yang pertama, materi pokoknya adalah wawasan kebangsaan. Ini 3JP dilengkapi dengan nanti ada asinkronusnya 4JP. Ya. Jadi prinsipnya sinkronus ini akan bertatap langsung dengan pengampu dan peserta, sedangkan asinkronus digunakan peserta di luar jam tatap muka, itu melalui MOC, pengerjaan tugas-tugas individu maupun kelompok, dan juga pembuatan learning journal. Hari kedua, materi pokok analisis isu kontemporer, demikian juga. Kemudian hari ketiga, pembinaan sikap perilaku dengan pertemuan sinkronus 2JP, itu juga demikian. Dan juga dilanjut hari keempat, kesiapsiagaan bela negara. Dan yang terakhir, hari kelima, itu ada umpan balik semua agenda, bersama-sama dibahas dengan peserta, dan ditutup dengan kegiatan api semangat bela negara. Ini semua dikemas dari awal sampai akhir yang menghasilkan upaya peserta bisa mampu memahami dan melaksanakan apa yang dipelajari. Strategi penyampaian materi pada agenda 1 ini, itu hari pertama sinkronus 3JP dilengkapi asinkronus 4JP. Intinya adalah pada kesempatan pertama harus membuat suasana cair dulu melalui perkenalan, kemudian memberikan pemahaman keterkaitan antar mata pelatihan, kemudian memberikan pertanyaan kepada peserta tentang hasil belajar melalui MOC. Ini adalah cara-cara untuk menggali pemahaman peserta atas mata pelatihan yang didiskusikan. Di samping itu juga pemberian tugas-tugas juga untuk memperkuat pendalaman materi yang bersangkutan. Hari kedua sama juga, sinkronusnya 3JP dilengkapi dengan asinkronus 6JP. Pada saat sinkronus terjadi dialog, pendalaman materi, pengungkapan pemahaman peserta atas hasil belajar dari MOC, juga diskusi mengenai tugas-tugas yang sudah diberikan. Sedangkan asinkronus itu pemberian tugas baik individu maupun kelompok. Kemudian hari ketiga sama juga, prinsipnya diskusi tentang hasil belajar melalui MOC digali terus supaya kita yakin peserta memahami substansi materi, kemudian ditambah dengan pemberian tugas dan juga penyampaian tugas-tugas yang sudah dilakukan kemarin. Sedangkan asinkronus yaitu 6JP juga lebih menekankan kepada upaya peserta bisa melakukan praktek atas apa yang diketahui di dalam materi yang sudah dipelajari, baik dari MOC maupun dari hasil pendalaman dengan pengampu. Hari keempat demikian juga sama. Kemudian hari kelima terakhir di sini peserta diajak untuk melakukan review atau umpan balik terhadap semua materi yang sudah diberikan dalam agenda 1. Harapannya pemahaman peserta atas agenda 1 ini bisa dicapai secara utuh, ya. Tidak masing-masing, tetapi satu rangkaian mata pelatihan itu saling terkait dan bisa diterima secara utuh. Kemudian akan ditutup dengan agenda api semangat bela negara yang dilakukan secara kolektif bersama dengan kelas lain. Dan disinilah muncul bagaimana peserta bisa mengelola suatu kegiatan dengan menumbuhkan semangat bela negara, menumbuhkan kedisiplinan, menumbuhkan kemampuan manajerial, sehingga acara apel api semangat bela negara itu dilakukan dan dikelola oleh peserta sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran agenda 1 sikap perilaku bela negara.
mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang utuh terhadap agenda 1. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.